Kemudian, dia memantau Dren melalui kamera yang dipasang di kamarnya. Dia dengan penuh kasih menyentuh layar, tetapi berhenti ketika menyadari apa yang sedang dia lakukan. Sementara itu, Elsa berada di laboratorium, dan telah berhasil menciptakan protein menggunakan racun dari ekor Dren. Dia bergegas ke rumah pertanian untuk memberitahu Cliff kabar baik tersebut. Di sisi lain, Cliff masuk ke kamar Dren, dan disambut oleh Dren yang menciumnya. Dia mencoba menolak, tetapi akhirnya menyerah dan berhubungan intim dengan makhluk itu. Elsa masuk ke kamar dan melihat kejadian tersebut, membuatnya terkejut. Dia berlari keluar dengan marah, sementara Cliff mengikutinya, meminta maaf. Cliff Nicole dan Elsa Cast adalah pasangan insinyur genetika yang bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Nucleic Exchange Research and Development, atau NERD. Tugas utama mereka di perusahaan adalah melakukan penelitian tentang splicing DNA dari beberapa hewan untuk menciptakan makhluk hibrida dengan kualitas unik. Tujuan perusahaan adalah menggunakan senyawa unik yang ditemukan di tubuh hibrida untuk menciptakan obat yang dapat mengobati sebagian besar penyakit di dunia. Di awal film, kita melihat Cliff dan Elsa membawa makhluk hibrida jantan yang sukses. Mereka menamai makhluk tersebut Fred, dan menempatkannya bersama makhluk betina sukses sebelumnya bernama Ginger. Semua orang menonton dengan penuh kekaguman saat Fred dan Ginger bertemu untuk pertama kalinya, dan menciptakan bentuk bola dengan lidah mereka untuk saling menyapa. Kemudian, Cliff dan Elsa berada dalam pertemuan dengan CEO perusahaan, Joan Corot. Joan senang dengan hasil eksperimen mereka, dan ingin segera memulai ekstraksi bahan genetik yang akan membantu mereka menciptakan obat. Pasangan tersebut mengajukan ide untuk membentuk hibrida manusia, karena itu akan memberi mereka lebih banyak variasi senyawa untuk dipilih. Dengan menggunakan senyawa semacam itu, penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, dan bahkan beberapa jenis kanker dapat diobati. Namun, Joan ingin fokus pada hibrida yang ada untuk saat ini. Elsa bersikeras bahwa jika mereka tidak melakukannya terlebih dahulu, orang lain akan melakukannya, tetapi CEO tersebut tetap teguh pada keputusannya. Pasangan itu keluar dari pertemuan dengan perasaan kecewa dan marah, namun mereka tidak berencana untuk mundur. Karena perusahaan tidak akan mengizinkan mereka melakukan eksperimen, mereka memutuskan untuk melakukannya sendiri. Apa yang mungkin salah? Di laboratorium, Elsa mengambil DNA manusia dari donor acak, dan keduanya mulai bereksperimen dengan splicing DNA tersebut dengan DNA hewan, seperti yang mereka lakukan dengan Fred dan Ginger. Ketika mereka gagal mencocokkan DNA pada beberapa percobaan pertama, Elsa menyarankan untuk mengambil DNA dari orang lain dan melanjutkan eksperimen. Dia memberikan sampel kepada Cliff, mengklaim bahwa itu adalah DNA manusia terbaik yang bisa dia temukan. Keduanya akhirnya mendapatkan suhu yang tepat, dan splicing berhasil. Sekarang, mereka harus menginkubasi sel tersebut dan membiarkannya berkembang menjadi janin. Namun, karena cloning manusia ilegal dan dianggap sangat tidak etis dalam rekayasa genetika, Cliff ingin menghentikan eksperimen tersebut. Elsa, bagaimanapun, bersikeras untuk melanjutkan, hanya untuk melihat apakah splicing tersebut benar-benar berhasil. Dia bersikeras bahwa eksperimen akan dikendalikan, jadi tidak masalah jika mereka gagal. Cliff setuju dan menempatkan sel-sel tersebut dalam inkubator. Pasangan itu menyaksikan saat sel-sel tersebut mulai berkembang biak dengan cepat. Keesokan paginya, Elsa memeriksa sejauh mana perkembangan makhluk tersebut, dan terkejut melihatnya berkembang dengan sangat cepat. Kemudian, pasangan itu berada di rumah mereka ketika mereka mendapat pesan darurat dari laboratorium. Mereka segera pergi ke sana dan melihat janin tersebut telah berkembang sepenuhnya, jauh lebih cepat dari tanggal perkiraan. Mereka memecahkan inkubator, dan makhluk berlendir jatuh ke tanah. Mereka pergi setelah menempatkan makhluk tersebut di tempat yang aman. Keesokan paginya, Cliff memberitahu Elsa bahwa mereka harus membunuh janin tersebut, karena bisa berbahaya. Elsa tidak ingin membunuhnya begitu saja, tetapi tahu bahwa mereka akan mendapat masalah besar jika ada yang mengetahui tentang makhluk tersebut. Pasangan itu pergi ke laboratorium, hanya untuk menemukan bahwa makhluk tersebut sudah mati. Ketika Elsa membuka sel tersebut, dia melihat bahwa itu hanya kulit luar makhluk tersebut, yang berarti bahwa makhluk tersebut masih hidup dan berada di dekat sana. Tiba-tiba, makhluk tersebut berteriak dari langit-langit. Cliff, dari luar, meminta Elsa untuk keluar agar mereka dapat mengisi ruangan dengan gas beracun, dan membunuh makhluk tersebut. Namun, Elsa melakukan hal sebaliknya, dan membuka tangannya kepada bayi tersebut, memanggilnya. Saat itu, Cliff masuk, membuat makhluk tersebut takut. Pasangan tersebut meninggalkan ruangan, dan membuat makhluk tersebut pingsan dengan gas. Setelah memeriksanya, mereka menemukan bahwa dia adalah betina, dan tumbuh dengan cepat. Dengan kecepatan ini, dia akan mati dalam beberapa bulan, jadi mereka berencana untuk memanfaatkan waktu yang ada dan mengamati dia, daripada membunuhnya. X-ray menunjukkan tumor di dalam tubuhnya, yang membuat pasangan tersebut bingung. Makhluk tersebut juga memiliki ekor berbisa tajam yang digunakannya untuk pertahanan diri. Sekarang, seminggu setelah makhluk tersebut lahir, Cliff mencoba memberinya makan, tetapi dia tidak mau.
Pasangan tersebut segera mengetahui bahwa dia hanya menyukai makanan manis, yang memudahkan mereka untuk memberinya makan. Elsa mulai memperlakukan gadis kecil tersebut seperti anaknya sendiri. Dia memakaikannya pakaian, dan mengajarinya untuk mengeja namanya. Makhluk kecil tersebut mengeja kata, nerd, meniru kata-kata di kaos Elsa. Elsa terkejut dengan kecerdasannya, dan menamai gadis tersebut Dren, sebuah anagram dari nerd. Saat itu, Cliff tiba dan menuduh Elsa memperlakukan Dren seperti hewan peliharaan. Mereka mulai bertengkar dengan keras, yang terdengar oleh saudara laki-laki Cliff, Gavin, yang juga bekerja di NERD. Dia menyelinap ke dalam laboratorium mereka, dan diserang oleh Dren. Elsa memarahi gadis tersebut, dan memintanya untuk pergi. Cliff mencoba menjelaskan situasinya kepada Gavin, yang marah karena mereka melakukan eksperimen ilegal. Pasangan tersebut tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menyimpan Dren di laboratorium, jadi mereka membawanya ke ruang bawah tanah fasilitas. Saat mereka sampai di sana, makhluk tersebut demam, dan berhenti bernapas. Cliff memasukkannya ke dalam bak air dingin, dan pasangan tersebut menyadari bahwa tumor Dren sebenarnya adalah paru-paru amfibi, sehingga dia bisa bernapas di bawah air. Saatnya tiba ketika pasangan tersebut harus memperkenalkan Ginger dan Fred kepada media di sebuah konferensi. Mereka memperkenalkan makhluk tersebut bersama-sama, tetapi konferensi segera berubah menjadi kekacauan ketika makhluk tersebut mulai saling menyerang, menciptakan pertumpahan darah. Kemudian, Cliff dan Elsa menjelaskan kepada CEO, Joan, apa yang salah. Ternyata, Ginger telah berubah jenis kelamin menjadi jantan, sehingga ketegangan antara dua jantan menyebabkan mereka bertarung. Pasangan tersebut begitu sibuk dengan Dren sehingga mereka bahkan tidak menyadari ketika Ginger berubah jenis kelamin. Karena semua ini, Joan memerintahkan mereka untuk menghentikan semua proses splitting, dan entah bagaimana mensintesis protein yang mereka butuhkan, dengan cara apapun. Seluruh fasilitas akan diambil alih dalam beberapa hari, jadi Dren harus dibawa ke tempat yang aman. Pasangan tersebut berencana untuk membawanya ke rumah tua ibu Elsa, di tengah-tengah antah berantah. Dengan begitu, Dren bisa aman, dan memiliki lebih banyak kebebasan. Kemudian, Elsa dan Cliff membawa Dren ke lumbung, tetapi dia lari ketakutan. Mereka menemukan dia memakan kelinci di dekat sana, dan membawanya ke dalam. Elsa memarahi Dren yang terlihat sedih, membuatnya melompat ke dalam tangki air. Cliff percaya dia perlu sendirian untuk sementara waktu, jadi mereka bekerja membersihkan tempat itu untuknya. Pada malam hari, Dren menolak makan, dan membuat kata-kata, tedious, dan outside, dengan alfabet, mengklaim bahwa dia bosan dan ingin keluar. Ketika Elsa mengatakan dia tidak bisa melakukannya, Dren menjadi agresif, dan lari keluar melalui jendela atap. Pasangan tersebut naik ke atap untuk melihat bahwa dia telah tumbuh sayap, dan akan terbang pergi. Cliff memanggilnya kembali, mengklaim bahwa dia mencintainya. Mendengar ini, Dren memeluknya, dan setuju untuk masuk kembali. Keesokan harinya, Elsa dan Dren bersama. Ketika Elsa menemukan gambar Cliff yang digambar oleh Dren, dia mulai mengembangkan perasaan untuknya. Saat itu, Dren menemukan seekor kucing dan bermain dengannya, tetapi Elsa mengambilnya, takut bahwa dia akan membunuhnya juga. Cliff pulang ke rumah dan melihat Dren yang sedih, dan menari bersamanya untuk membuatnya bahagia. Saat menari, dia tiba-tiba menyadari bahwa Elsa menggunakan denanya sendiri untuk menciptakan Dren. Cliff dengan marah menghadapkan Elsa karena memasukkan dirinya ke dalam eksperimen. Tetapi Elsa mengabaikan masalah tersebut, mengklaim bahwa mereka telah berjalan terlalu jauh untuk membicarakannya sekarang. Keesokan harinya, Elsa membawa seekor kucing kepada Dren sebagai hadiah, berpikir bahwa dia harus mendapatkan kesempatan untuk memiliki lebih banyak teman. Namun, yang mengejutkan, Dren membunuh kucing tersebut dengan ekornya, dan menyerang Elsa juga. Elsa yang terkejut tergeletak di tanah saat Dren mengambil kunci darinya, dan membuka pintu. Tetapi sebelum dia bisa lari, Elsa memukulnya hingga pingsan, dan mengikatnya ke meja. Lelah dengan Dren, Elsa memutuskan untuk memotong ekornya, sehingga dia tidak akan berbahaya bagi siapapun lagi. Cliff masuk dan menemukan Dren terbaring telanjang di meja, dengan ekornya dipotong. Dia merasa kasihan pada gadis itu, dan membebaskannya. Kemudian, dia memantau Dren melalui kamera yang dipasang di kamarnya. Dia dengan penuh kasih menyentuh layar, tetapi berhenti ketika menyadari apa yang sedang dia lakukan. Sementara itu, Elsa berada di laboratorium, dan telah berhasil menciptakan protein menggunakan racun dari ekor Dren. Dia bergegas ke rumah pertanian untuk memberitahu Cliff kabar baik tersebut. Di sisi lain, Cliff masuk ke kamar Dren, dan disambut oleh Dren yang menciumnya. Dia mencoba menolak, tetapi akhirnya menyerah dan berhubungan intim dengan makhluk itu. Elsa masuk ke kamar dan melihat kejadian tersebut, membuatnya terkejut. Dia berlari keluar dengan marah, sementara Cliff mengikutinya, meminta maaf. Setelah percakapan panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh Dren, dan menyingkirkan masalah ini sekali untuk selamanya. Namun, ketika mereka kembali ke rumah pertanian, mereka menemukan bahwa Dren sudah sekarat. Karena Dren adalah makhluk yang berkembang dengan cepat, masa hidupnya telah berakhir. Pasangan tersebut tetap berada di sisinya saat dia menghembuskan napas terakhir. Elsa menangis, meratapi kematian makhluk yang sudah seperti anaknya. Dengan hati yang hancur, keduanya menguburkan tubuh Dren di luar.
Saat itu, saudara Cliff, Gavin, tiba bersama seorang pejabat dari NERD. Mereka telah menemukan DNA manusia dalam sampel protein, dan datang untuk melihat makhluk tersebut. Elsa mengatakan bahwa Dren sudah mati, tetapi kemudian terdengar jeritan keras. Ternyata Dren tidak mati setelah semua itu. Dia telah berubah menjadi jantan seperti Ginger, dan menjadi agresif. Dren jantan membunuh Gavin dan rekannya dalam hitungan detik. Dia menyeret Cliff ke kolam, dan kemudian mengejar Elsa. Tak lama kemudian, Elsa ditangkap oleh Dren jantan, yang menggunakan ekor tajam yang telah tumbuh kembali untuk merobek pakaian Elsa, dan mulai memaksa dirinya pada Elsa. Beberapa waktu kemudian, Cliff datang untuk menyelamatkannya, dan menusuk Dren dengan batang kayu. Hal itu tidak banyak berdampak pada makhluk tersebut, karena dia beregenerasi dengan cepat. Dren hampir membunuh Cliff, ketika Elsa memukul kepalanya dengan batu. Dia melakukannya berulang kali, tetapi berhenti di tengah jalan, merasa kasihan pada makhluk tersebut. Namun, Dren memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk Cliff dengan ekornya, dan membunuhnya. Melihat kekasihnya dibunuh, Elsa menghantam makhluk tersebut beberapa kali, dan akhirnya membunuhnya. Saya pikir Elsa mungkin akan berpikir 2 kali sebelum membuat manusia salju lagi. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, Elsa duduk bersama Joan, yang menawarkan kesepakatan. Ternyata Elsa dihamili oleh Dren, dan mengandung anaknya. Joan ingin menggunakan anak ajaib tersebut untuk menciptakan obat demi kesejahteraan umat manusia. Elsa menerima kesepakatan tersebut, mengatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi yang perlu dipertaruhkan. Film ini membuktikan betapa berbahayanya bermain dengan alam. Penemuan dan kemajuan listrik seharusnya dilakukan untuk kesejahteraan manusia, tetapi manusia tidak boleh mencoba mengubah jalannya alam dalam prosesnya. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.